الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الآية. وقال الله أيضا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم الحديث. Ma'asyiral mu'minin, ikhwati iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat keimanan, Islam, umur dan kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita melakukan dan melaksanakan sebagian titah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita, dan insyaallah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa istimewanya Allah mengistimewakan umat Muhammad itu beda dengan umat-umat yang lain. Allah menjadikan umat yang lain kelompok-kelompok yang akhirnya mereka justru berpecah belah, dan mereka saling memfitnah, dan mereka juga saling bermusuhan. Dan ternyata umat Islam Allah berikan keistimewaan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sampai Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Ya, bagaikan dalam hadis sampai diumpamakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Di hadis yang lain, masalul mu'mini bil tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan muslim saling mencintai dalam saling menyayangi, saling menghormati. Kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal khumma. Jadi bagaikan satu tubuh, jika sebagian tubuh ini sakit, maka seluruh tubuh akan sakit juga. Ada ayat Al-Quran, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sungguh mengistimewakannya, tetapi sulit untuk kita mengamalkannya. Makanya ikhwati iman sekalian,
kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, mukmin dengan mukmin adalah saudara, mengingatkan kepada kita dari lepasnya, dari selesainya Khulafaur Rasyidin, dari khalifah Rasulullah, terbunuhnya Utsman bin Affan, masuk ke khalifah Ali bin Abi Thalib, fitnahnya sungguh luar biasa. Umat Islam berperang dengan umat Islam lagi ketika perang Jamal. Habis perang Jamal ternyata terjadi perang Siffin. Habis perang Siffin terjadi lagi perang Karbala. Setelah itu perang-perang persaudaraan lagi. Itu luar biasa. Nah, maka waktu iman sekalian, bagaimana kita menciptakan fa'aslihu baina akhwaikum? Bagaimana kita menjadikan maslahah? Bagaimana menjadikan ukhuwah dan mampu menjalin silaturahim dengan siapapun? Ya, makanya minggu kemarin di MUI ada undangan forum silaturahim dan ukhuwah. Forum silaturahim dan ukhuwah. Silaturahimnya sesama muslim, sesama ormas, lembaga dakwah hadir, dan silaturahimnya seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Semuanya hadir, semuanya berbicara tentang bagaimana mewujudkan rasa solidaritas dan untuk menyatukan, membangun bangsa. Dan disampaikan oleh Ketua DPR, Pak, di negara-negara yang lain, yang mereka mengaku negara demokrasi, itu sudah hancur. Yugoslavia dulu hancur menjadi 8. Bahkan negara-negara di Eropa, bahkan di Amerika, di Asia juga ada, sekarang tinggal nama. Ya, kenapa demikian? Karena mereka sudah bersuku-suku, mereka sudah di antara mereka saling bermusuhan sungguh luar biasa. Dan ternyata di Indonesia yang memang berpulau-pulau, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bayangin di Indonesia itu berapa suku, ya, berapa pulau, berapa bahasa, berapa karakter manusia, berbeda-beda pulau, pulau lah satu yang kecil, kecil lagi, besar lagi, itu per pulau itu berbeda-beda, dan setiap satu pulau berapa suku. Bagaimana mudahnya untuk disulut di antara suku dan bangsa kita bisa diadu domba. Dan justru karena ada kekuatan-kekuatan, ikatan-ikatan kecil-kecil itu yang menjadikan Indonesia kuat, dan itulah rahasianya. Makanya kemarin disampaikan, di kita itu untung ada ormas-ormas, ada lembaga-lembaga, ada kerukunan-kerukunan yang menjadikan mereka selalu silaturahim dan ukhuwah Islamiyah sehingga terjalin kuat dan ketat. Makanya waktu iman sekalian, bagaimana dulu ketika Soekarno menyerahkan kepada Pak Natsir dan Indonesia itu sudah di ujung tanduk, mau lepas dan mau hilang RI itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bahasa kasarnya sudah, Natsir, saya serahkan kepada engkau. Bagaimana sekarang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sudah mulai hampir mau pecah. Dan mereka sudah tidak percaya lagi ke pusat. Akhirnya apa? Hampir Indonesia itu sudah tidak ada. Pak Natsir turun, Pak Natsir silaturahim ke seluruh bagian Indonesia, dan beliau mendengarkan apa yang disampaikan di daerah-daerah kembali lagi selama hampir 1 bulan. Dan ketika dia hampir 1 bulan dia melaporkan kepada Soekarno, maka dia sudah mengikat. Itulah awal adanya istilah NKRI, kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inisiatornya itu adalah Pak Natsir.
Nah, iman sekalian, di antara ahli sejarah itu, apa yang menjadikan Indonesia itu kuat? Ternyata ada ormas, ada lembaga, ada kerukunan-kerukunan tersendiri. Ormas dalam Islam tercatat 18 ormas dan lembaga. Lembaga-lembaga dari agama yang lain, dan juga ada yang disebut dengan kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia. Itu ikatan simpulnya adanya di pusat, sehingga begitu terjadi apa-apa kerak. Jadi Pak, apa yang terjadi di daerah mungkin pusat pemerintahan belum tahu, MUI sudah tahu duluan. Ya, ada masalah di Sulawesi, ada masalah di Rempang dan sebagainya. Coba bisa bayangin Pak, orang kehilangan tanahnya, diusir dari tempat tinggalnya, kira-kira laporannya sama siapa? Kalau itu rakyat, tentu ke pemerintah. Justru pemerintah yang nyuruhnya. Ini rakyat mau ngadu sama siapa? Ya, dan ternyata pengaduan itu datangnya ke MUI. Dan di MUI adalah rumah besar, di sana ada ormas-ormas Islam yang menaunginya. Nah, maka iman sekalian, di dalam Islam itu ada silaturahim, ada ukhuwah. Kalau silaturahim, silah menghubungkan, rahim kasih sayang. Bagaimana kita menjaga komunikasi dan kasih sayang untuk mewujudkan maslahatul hayah, kemaslahatan kehidupan di muka bumi ini, bersanding dengan umat yang berbeda keyakinan, yang berbeda kepercayaan, maka kita harus jalin silaturahim. Islam itu mengajarkan bagaimana kita menjaga silaturahim dengan makhluk-makhluk Allah, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam. Ya, makanya Profesor Dr. Maman Abdurrahman mengarang fikih lingkungan. Fikih lingkungan itu maksudnya bagaimana kita sebagai makhluk Allah, seorang muslim, bisa mencintai lingkungan itu, menjadikan bagian daripada ibadah. Ya, ibu di rumah punya pot, punya pohon, punya apa di depan rumah, maka silaturahim dengan makhluk Allah, maka kita siram. Apalagi sekarang lagi kemarau, kasihan banget pohon-pohon itu Pak. Ya, saya lihat kalau kita jalan dari Pantura, kalau kita jalan ke daerah Sumatera, itu coklat gitu Pak ya, mengering aja itu. Ya, rumput-rumput mengering aja. Apalagi di pinggir tol banyak yang kebakaran gitu. Ya, karena kekeringan, kemudian mungkin ada kaca dan sebagainya, panas kacanya, apalagi ada yang iseng membuang puntung rokok, mudah terbakar. Nah, jadi iman sekalian, itu bagian daripada ibadah. Bapak di sini ada yang penggemukan sapi di sini Pak? Di kota ya. Jadi aneh, di kota ada penggemukan sapi begitu. Ya, di daerah-daerah sekarang udah mulai itu penggemukan sapi, kambing. Atau Bapak ada kucing di rumah, ada ikan di rumah, itu memelihara silaturahim dengan makhluk Allah. Nah, silaturahim dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia yang berbeda agama. Maka kita kalau sesama muslim bukan silaturahim lagi, tapi ukhuwah Islamiyah. Makanya kalau silaturahim maslahatul hayah, rahmatan lil alamin, tetapi kalau ukhuwah Islamiyah, jalin persaudaraan di antara sesama muslim. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Nah, maka iman sekalian, sesama muslim itu saudara, sangat kuat sekali perintahnya Allah dan Al-Quran. Maka ketika Allah memerintahkan saling menyayangi, saling menghormati, saling memberi sesama muslim, karena apa? Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun, apabila sebagian tubuh kita sakit, maka sakitlah seluruh tubuh kita.
Kalau kita seorang muslim, ada saudara kita yang teraniaya, ada saudara kita yang dizolimi, kita sebagai muslim, kalau tidak ada respek dan refleks dari diri kita dan hati kita, laisal mu'min, Anda bukan seorang mukmin. Ya, bahkan di hadis yang lain itu, man lam yahtam bi amril muslim falaisa minhu. Barang siapa di antara kalian yang tidak ambil peduli, tidak ada rasa solidaritas, tidak ada perhatian kepada sesama muslim, bahwa minhu, maka dia bukan dari golonganku, kata Allah. Kalau kata Nabi bukan dari golonganku, berarti apa? Orang kafir. Makanya mukmin dengan mukmin yang itu saudara, dan perhatikan persaudaraan itu bagaikan satu tubuh. Nah, ikhwati iman sekalian, sungguh luar biasa, sungguh biadab dan tidak punya pri kemanusiawian. Dan memang orang Yahudi itu kan bukan manusia, kata Allah dalam Al-Qur'an. Yakunu kirodatan, jadilah mereka monyet-monyet yang rugi. Berarti ada monyet yang untung ya, Pak? Jadi Allah itu mengatakan orang Yahudi, jadilah kamu monyet-monyet yang rugi. Berarti ada monyet yang untung. Monyet yang untung yang sekarang di kebun binatang. Nah, monyet yang beruntung, Masya Allah. Ya, jadi kemarin di MUI kita melihat bukan dari YouTube, memang dari kamera-kamera yang ada. Dan Bapak di YouTube mungkin ada etika ya, informasi, dan itu sangat dijaga dan memang ada kekerasan. Saya kemarin menyaksikan polos, tidak ada sensor dan sebagainya, menyakitkan banget. Menyakitkan banget. Sekarang kan korban hampir 5.000 orang. Ya, 5.000 dalam jangka waktu 10 hari, bayangin. 5.000 orang. Kemudian hampir 500 orang mengungsi. Ya, sekarang yang mengungsi itu tidak ada tempat tinggal. Dan hampir 1.700.000 tidak mengungsi, tapi mereka tidak punya tempat tinggal. Karena rumahnya sudah rata. Sudah begitu, mereka diblokade, diembargo. Satu-satunya masuk ke Jalur Gaza dan tepi barat, itu ditutup oleh orang Yahudi itu. Sehingga mereka tidak bisa dapat akses makan dan minum. Bayangin tidak makan, tidak minum, bisa luar biasa. Ya, maka gerakan Hamas dia keluar, dan ketika keluar itu marahnya bukan main, dan ya akhirnya korban di kedua belah pihak luar biasa. Dan baru Tel Aviv itu sekarang dihujani dengan roket yang luar biasa. Di dunia ini kan perlengkapan dan peralatan perang tercanggih di dunia di mana, Pak? Di Israel. Dan mereka itu punya penghantar atau deteksi ketika ada roket, ketika ada rudal, itu mereka antisipasi. Itu kan buatan manusia ya, Pak ya. Tapi ketika Allah berkehendak, ternyata alarm mereka itu oleh Allah tidak difungsikan, macet. Ketika alarm macet, maka rudal itu sehari semalam bisa ngirim 1.000 rudal. Luar biasa. Dan itu rudal buatan sendiri diantaranya. Ya, Al-Qasim. Nah, jadi waktu iman sekalian, ya kalau bapak-bapak melihat videonya, udah gak bisa berbicara apa-apa. Ya, kita mau ke sana juga mau ngapain? Kita nggak punya senjata, mau ngapain lagi? Justru malah kita bisa menjadi korban. Maka diantara yang paling luar biasa buat kita itu adalah doa. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang tertolak oleh Allah. Mudah-mudahan jutaan miliaran umat Islam berdoa untuk keselamatan kita di tanah Palestina. Mudah-mudahan dari satu doa kita ternyata roket yang dikirim oleh Israel tidak meledak. Ternyata roket yang dikirim oleh Israel balik lagi, ya. Jadi nggak kena sasaran, balik lagi. Bisa balik lagi nggak, Pak?
Iya, karena itu kan dikendalikan dengan remote, dikendalikan dengan alat-alat mereka. Kalau dia salah pijit bisa aja balik lagi. Ya. Jadi waktu iman sekalian, buat Allah itu mudah. Bayangin mereka itu di benteng-benteng, di lautan, di darat, di pegunungan pakai sinyal dan pakai deteksi. Ada aja roket, langsung sinyal bunyi, langsung ditembak di atas, nggak nyampe ke Tel Aviv. Tapi kemarin ribuan rudal masuk ke sana. Kenapa, Pak? Masya Allah. Makanya satu sisi adalah kegembiraan bisa apa? Bisa masuk ke sana, satu sisi korbannya luar biasa. Kenapa banyak korban, Pak? Itulah dari dulu orang Yahudi seperti itu. Kenapa permusuhannya luar biasa? Ternyata mereka dipersilahkan masuk. Ketika persilahkan masuk di jalur gajah, mereka berbondong-bondong seolah-olah mereka ingin kembali ke tempat tinggal mereka. Bahagianya bukan main, wajah mereka berseri-seri. Ya, tapi itu adalah tipu daya orang Yahudi yang luar biasa. Tipu dayanya bagaimana? Disuruh masuk dulu ke jalur gajah. Ketika sudah masuk ribuan baru dibantai. Bagaimana itu? Saya lihat kamera itu satu ya. Itu ketangkap dari HP mungkin. Satu mobil, satu keluarga udah bahagia menyanyikan kemerdekaan Palestina. Ternyata ketika sedang menyanyi, kaca mobilnya dibuka, langsung aja tentara Yahudi itu ngelempar granat ke dalam mobil tersebut. Dan satu keluarga meninggal dunia. Yang di jalan kaki dibantai semua. Maka wajar, Pak, ribuan meninggal dunia. Karena mereka tidak ada persiapan mau perang. Karena mereka mau kembali ke jalur Gaza. Ya, waduh, sedih sekali, Pak, kalau melihat. Ya, bagaimana di pinggir-pinggir jalan ditembakin, kemudian maaf ada yang sampai ke perempuan hamil itu di black dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang memang luar biasa. Nah, maka karakter orang Yahudi itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah 82. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Kalian tidak akan mendapatkan manusia yang kebenciannya, permusuhannya sangat membenci kepada umat Islam. Bahkan lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kalian tidak akan mendapatkan di muka bumi ini manusia yang permusuhannya begitu benci terhadap umat Islam. Kata siapa, Pak? Kata Allah dikasih tahu. Siapa? Al-Yahuda walladina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah terjadi di Rohingya. Betul, Pak? Rohingya itu kan rohbab, penyembah berhala. Agama apa-apa? Ya, yang saudara kita di Rohingya, itu di negara Myanmar. Iya kan? Itu kan dibantai umat Islam, diusir, coba bisa bayangkan. Dan mereka menyembelih saudara-saudara kita. Akhirnya mereka sekarang di suatu kampung, di suatu gunung, ditampung, dan itulah kemanusiaan yang begitu tercela betul itu orang-orang yang mengusir. Mereka nggak dikasih makan dan apa-apa di tengah gunung, rumahnya tenda, dan sudah berapa tahun bisa bayangkan. Ya, dan itu adalah umat Islam, saudara kita. Ya, nah sekarang Allah juga mengatakan tidak ada manusia yang paling membenci dan paling permusuhannya luar biasa terhadap orang yang beriman adalah orang Yahudi. Al-Maidah itu. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud. Tidak ada manusia yang paling luar biasa permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang
Yahudi. Itu Allah sudah mengatakan demikian 14 abad tahun yang lalu. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan walan tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti agama mereka, milah mereka. Jadi mereka itu pingin umat Islam itu meninggalkan agamanya dan mereka mengikuti agamanya sendiri, yaitu agama Yahudi. Nah, maka ikhwat iman sekalian, tidak ada manusia yang paling biadab di muka bumi ini dan paling benci kepada orang yang beriman. Itu kuncinya Allah sudah mengatakan al-yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, ikhwat iman sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika saudara kita begitu menderita? Apa yang harus dilakukan kepada saudara kita di tanah Palestina? Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang Yahudi yang telah berbuat nista? Pak, di sana itu bukan hanya saudara kita Muslim Palestina yang harus kita bela, tetapi di sana ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Siapa yang akan memperjuangkan kecuali umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ikhwat iman sekalian, sangat-sangat Islam membenci terhadap kekerasan. Dan Islam tidak boleh berbuat kenistaan atau kezoliman. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, disampaikan dengan bentuk pribadi Nabi dalam kehidupan, betapa Nabi sifatnya tawadhu, betapa Nabi sifatnya memaafkan. Bahkan ada datuk dari Malaysia, bagaimana beliau ketika kemarin Maulid itu pidatonya panjang lebar dan beliau mengatakan betapa mulianya pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyumnya, pribadinya, perkataannya, perbuatannya, dia gambarkan Rasulullah begitu sempurna. Dan mudah-mudahan kata beliau di akhir ceramahnya, kesempurnaannya itu akan terwujud dalam pribadi Muslim. Ternyata ada yang senyumnya ramah, perkataannya sopan, cerdas, dan pinter. Kata beliau, itulah. Jadi sebutin ya. Itulah calon pemimpin di Indonesia, mudah-mudahan menang katanya. Amin. Masya Allah, itu sampai di negeri yang lain, tokoh yang lain, politikus mencintai kepada beliau. Luar biasa, begitu kan? Ini yang cerdas, Pak. Saya nggak sebutin orangnya, nggak sebutin juga Bapak tahu ya. Ya itu politikus dari negeri jiran yang berkata demikian. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ikhwat iman sekalian, Indonesia mendapatkan pemimpin yang betul mencontoh kepada pribadi Rasulullah. Ya, sekarang ada pemimpin, banyak partai gerbongnya kosong. Ada sekarang calon presiden nipu-nipu, bayar-bayar, itu kan gimana ini? Ya, makanya ikhwat iman sekalian, kita mah sekalian saja. Ya, karena dengan keadaan Palestina sekarang, maka tiada lainlah apa yang harus kita lakukan. Gak mungkin kita ke sana. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Bahkan tiga kata Agim itu. Pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Makanya Pak, kemarin saya lihat di Facebook, di Twitter dan sebagainya, ada kalimat begini. Kalau sudah ormas-ormas Islam menetapkan wajib kunut najilah, berarti ini masalah serius tentang Palestina. Betul nggak Pak? Karena kunut najilah ini adalah senjata terakhir buat umat Islam untuk menghadapi kezoliman orang-orang yang nista terhadap orang yang beriman. Jadi kalau kita dizolimi, kita tidak banyak berbuat, kita tidak bisa melawan dan sebagainya, akhirnya Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk kunut najilah. Ya, kan ketika itu Rasulullah betapa sedihnya tetapi tidak banyak berbuat.
Karena ketika itu umat Islam jumlahnya masih sedikit dan Rasulullah betul-betul sakit hatinya dan mau berbuat apa? Karena apa? 100 penghafal Al-Quran dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dia minta untuk dikirim kepada suatu tempat untuk mendakwahkan Islam di sana. Dikirimlah oleh Nabi 100 penghafal Al-Quran. Bisa bayangin, Pak. Sudah diberangkatin 100 penghafal Al-Quran, di sana bukannya untuk berdakwah, tapi diapain? Mereka dibantai dan dibunuh. Semuanya. Dan akhirnya Rasulullah mendengar kabar tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Umat Islam masih jumlahnya sedikit. Hanya Rasulullah memohon kepada Allah petunjuk, maka disyariatkanlah kunut nazilah. Dan disinilah kunut nazilah dilakukan. Nah, di kita pun orang-orang kalau sudah perintah-perintah dari ormas, dari umat Islam untuk kunut nazilah, berarti di sini adalah masalah serius. Kunut nazilah itu kan hanya dua. Memohon keselamatan kepada saudara kita yang muslim, memohon dan meminta kepada Allah menghancurkan kekuatan yang berbuat zalim. Allahumma anjil muslimina mustad'afina fi Palestina. Allahumma ansur mustad'afina wal muslimina fi Palestina fi kulli makan. Allahumma stud wat'ataka ala ad-din minal zalim minal muzrimin minal yahud wan nasara. Ya, jadi ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saudara kita yang di Palestina, yang lemah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka, supaya mereka tetap menjadi hamba-Mu ya Allah. Mereka terhindar dari kezaliman orang-orang Yahudi. Dan kalimatnya yang terakhir, yang kedua, Allahumma stud wat'ataka. Ya Allah, hancurkan. Ya Allah, hinakan. Ya Allah, jangan sisakan. Nah, itu Pak doa siapa, Pak? Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini, karena orang kafir kalau punya anak, punya cucu, kafir lagi. Doa siapa tuh? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayar. Wah Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Karena orang kafir itu kalau punya anak, cucu, keturunan, kafir lagi. Maka hancurkanlah ya Allah. Ya. Nah jadi iman sekalian, di dalam kunut nazilah itu adalah bagaimana kita memohon kepada Allah keselamatan, pertolongan kepada saudara kita yang ada di tanah Palestina. Dan yang kedua, memohon kehancuran, memohon laknat Allah diturunkan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim di mana saja berada, khususnya apa yang terjadi di tanah Palestina. Ya, makanya Bapak sekarang di Indonesia sholat masih bisa khusyuk. Betul Pak? Saking khusyuknya tidur juga khusyuk. Akhirnya gak bangun-bangun. Iya, coba. Kemudian kita pagi-pagi masih bisa santai, masih bisa ngopi. Ya, air ada pagi-pagi. Sampai mereka itu kalau mau tidur itu di rumah mereka itu mau tidur itu pamitan. Pamitannya apa? Khawatir nanti ada roket yang nyasar ke atas rumahnya, kemudian langsung ketika itu mati nggak ketemu lagi. Suami istri saling izin aja, saling memaafkan, karena kita tidak tahu besok ini usia masih ada apa enggak. Waduh, Masya Allah. Bahkan anak-anak di sana, bapak-bapak dewasa sudah tidak ada, di penjara, dibunuh, dibantai oleh orang Yahudi. Yang ada ibu-ibu juga izahnya luar biasa, semangat. Anak-anak kecil itu sudah ditanam kebencian kepada orang Yahudi, karena permusuhan orang Yahudi sungguh luar biasa, tertanam kepada mereka. Anak-anak menjadi heroik dan pemberani karena mereka negerinya dijajah oleh Yahudi. Bagaimanapun siapapun kalau negerinya dijajah mau dibela nggak Pak? Ya silahkan. Dulu bagaimana bangsa kita mengusir penjajah? Berani mati kan Pak ya? Coba, mereka juga negerinya terjajah sama dengan kita. Kalau kita dijajah pasti melawan. Anak-anak kecil sudah berani.
Bahkan karena kata ibunya dilatih, nak, jika ada tentara Yahudi, ada tank baja, kamu jangan ngumpet. Kalau ada orang Yahudi, jangan takut. Sampai di begitu. Bagaimana ada tank baja, dia diam aja di jalan. Ada orang Yahudi, dia tidak takut, bahkan disamperin, itu anak-anak kecil itu. Tapi mereka juga dilatih oleh ibunya. Jika ada orang Yahudi, tentara Yahudi, kamu jangan diam. Ambil kalian batu, kemudian jangan lupa lemparkan batu itu kepada tentara orang Yahudi dan jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin, anak 7 tahun, 10 tahun ngambil batu sebesar apa, Pak? Bisa mereka mengambil batu sebesar kepalanya sendiri? Ya paling bisa diangkat, tapi dilemparkannya bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Pokoknya kamu ikhtiar, ambil batu kecil. Anak itu melempar kepada tentara orang Yahudi. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, id romaita walakinnallaha roma. Ketika mereka melemparkan batu tersebut, anak kecil yang tadi, sesungguhnya Allah yang melemparkan batu tersebut. Maka dengan izin Allah, batu kerikil sebesar gini kena kepala atau helmnya orang Yahudi, helmnya pecah. Kepalanya pecah nggak, Pak? Ya jelas lah. Ya itu kepalanya bisa pecah dengan biidznillah, dengan izin Allah. Maka tidak ada yang mustahil di sana itu kalau bersih mereka berjuang. Allah menurunkan bijunudin lam tarauha, tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan oleh mereka. Maka ya iman sekalian, hanya doa yang kita bisa sampaikan ke sana. Makanya ada bahasa apa dari mereka dengan bahasa sindiran. Kamu tidak butuh uang untuk membantu kami. Ya, tapi kamu hanya butuh hati untuk menolong kami. Maksudnya apa tuh, Pak? Kamu tidak butuh uang untuk menolong kami, tapi kamu butuh hati untuk menolong kami. Iya, Pak ya? Loh, kalau begitu mah gak boleh dong ngumpulin uang. Maksudnya, kalau kita sudah menjadi bagian saudara muslim di tanah Palestina, itu muslim adalah saudara kita, maka kalau sehati kita, niatnya adalah saudara kita sehati, jangankan uang, nyawa pun kita siap menjadi korban. Mau dikorbankan nyawa pun juga. Artinya apa? Cuma cukup hati. Bapak tahu di Eropa, dari mulai Belgia, Jerman, apa ya Pak? Swiss, kemudian Spain, kemudian di Eropa itu semuanya turun ke jalan. Di Las Vegas, Los Angeles, Philadelphia, kemudian Ohio, Seattle, di semua distrik provinsi di Amerika turun ke jalan. Coba, yang keluar bendera apa? Bendera Palestina. Mereka dengan dalih kemanusiawiannya. Mereka empatik, simpatik kepada Palestina karena kemanusiawiannya. Kita bangsa Indonesia bukan kemanusiawian lagi. Itu saudara kita yang muslim. Makanya hampir Masya Allah. Saya kemarin lihat kawan-kawan di Jawa Barat, itu ternyata setiap tempat, setiap kabupaten dan kota, hampir di kecamatan-kecamatan, mengadakan aksi bela Palestina. Ya, di masjid, kalau di kampung apa namanya? Di lapangan itu apa namanya? Alun-alun. Ya di Masjid Agung, di kecamatan, coba hampir semuanya turun ke jalan, Pak. Luar biasa. Ya, nah besok hari ini juga di Gedung Sate, ya di Bandung turun semua ormas-ormas Islam. Emang ada orang Yahudi, Pak, di Gedung Sate? Ya, artinya ikonnya itu adalah Bandung, ikonnya adalah Gedung Sate di Jawa Barat supaya dunia bisa melihat. Dan luar biasa tekanannya. Tapi Pak, Yahudinya enggak bergeming. Karena orang Yahudi dibantu oleh siapa, Pak? Oleh pamannya. Ikan Yahudi kan keponakan, Pak. Makanya dibantu oleh pamannya. Kalau paman itu biasanya kan sayang sama keponakannya ya, Pak ya. Makanya Amerika itu negeri paman Sam. Pamannya orang Syam.
Ya kan? Paman itu diserang, makanya luar biasa Amerika itu habis-habisan. Tapi digertak sama Erdogan. Dia mengirim kapal induknya di Mediterania. Ternyata Turki ngirim. Ya dibantu sama Rusia, dibantu sama Iran, dibantu sama Lebanon. Amerika kebingungan. Akhirnya Inggris dan sekutunya Amerika diam. Ya, entah ini apa yang terjadi, perang dunia keempat atau apa yang terjadi, Pak. Dan itu luar biasa. Turki mengerahkan tentara, personilnya, persenjataan yang canggihnya. Dan ternyata apa? Amerika, Rusia, Tel Aviv belum punya ya senjata pamungkas dari Turki. Ya, Turki dari dulu kan pernah menguasai dunia. Turki pernah memimpin Islam, memimpin dunia dengan Islamnya. Ya, dan mereka juga menyembunyikan senjata-senjata canggihnya. Ini luar biasa. Ini yang terjadi perang apa ini kan? Jadi mereka sudah ribut, umat Islam kemana? Arab Saudi senang menyatukan Arab Saudi, Indonesia kemana? Malaysia sudah ngirimin tentaranya. Berapa itu kan kemarin? 5 batalion. Iya. Sibuk Pak buat pemilu. Ya. Jadi waktu iman sekalian, insya Allah Pak, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bagian daripada ibadah. Saya tadi lupa nggak kunut ya Pak ya. Saya lupa nggak kunut karena emang kalau maghrib isya duhur asar kunut, tapi subuh jadi kagok biasa kunut subuh. Takut kunut. Ya tapi Pak itu kunut nazilah itu wajib Pak ya. Di setiap sholat wajib di rakaat terakhir. Ya. Dilaksanakanlah kunut tersebut, mudah-mudahan Allah mengijabah doa yang kita panjatkan di dalam sholat. Ya, juga dijaharkan. Ya, jadi samiallahu liman hamidah rakaat terakhir dijaharkan ya. Allahumma anjil muslimina mustadafina fi Palestin. Bapak mengaminkan. Ya. Nah, itu zuhur asar dijaharkan, aminnya juga dijaharkan. Mengaminkan itu berarti mengiyakan. Ya, tapi mengaminkan nanti ketika pemilu sensitif. Jangan di masjid di luar. Ya Pak ya, kan tidak boleh katanya ya masjid tempat politik dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti akan terjadi di masjid. Kenapa Pak? Ada yang berdoa amin, amin. Kan begitu Pak ya. Itu Allah menghendaki yang lain ya. Jadi amin itu senjata pamungkas buat umat Islam mendoakan. Dan rakyat cuma mendoakan kan? Makanya insya Allah kita mengaminkan saja ketika kunut najilah. Ya, jadi insya Allah itu doa. Dan yang kedua adalah usaha kita itu bagaimana kita membantu mereka. Karena apa Pak? Untuk 1.500.000 saudara kita yang di Palestina dan yang mengungsi 500 tidak punya tempat tinggal, itu perlu biaya asupan makanan dan minuman selama 1 pekan ke depan itu kurang lebih 1,4 triliun. Bisa bayangkan? Ya, jadi dari negara-negara Eropa tertanggal kemarin tanggal 15 hari Ahad ya. Ya 15 hari Ahad dan ternyata Masya Allah. Itu tanggal 15. Ya itu tercatat itu yang terkumpul itu baru 2,7 triliun dan luar biasa 1,6 triliun dari Eropa. Kemudian yang kedua dari Emirat, yang ketiga dari Kuwait, yang keempat dari Arab Saudi. Ke bawah Eropa, Skotlandia, Irlandia, New Zealand, Malaysia, negara-negara yang lain sudah membantu. Negara yang mayoritas umat Islam Indonesia sedang mengumpulkan. Ya, kemarin informasi dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia belum masuk sepeser pun dari Indonesia. Dari pemerintah, bahkan dari swasta dan lembaga. Makanya kalau ada ustadz yang mengatakan sudah terkumpul 3,2 miliar, ternyata belum sampai ke Palestina. Kita husnudon, masih dikumpulin gitu Pak, biar nanti sekaligus.
Kenapa masjid yang dibangun oleh rakyat, bukan pemerintah? Masjid yang dibangun oleh rakyat Indonesia di mana? Di Palestina, dan juga rumah sakit kan udah rata sekarang. Harus dibangun lagi, Pak? Harus dibangun lagi. Dan sekarang memang, aduh, senjata itu buta, katanya perlu kendali, ya, dan canggih. Tapi kenapa salah sasaran? Ya, kemarin rumah sakit baptis itu habis pada akan orang Kristiani. Makanya marah. Saya Nasrani, Kristiani, kenapa Anda musuhi juga? Kalau Anda bermusuhan sama Islam, kenapa umat Islam saja, kan begitu kan, Pak? Ya, yang namanya peluru gak punya mata. Ya, apalagi mereka mau, makanya satu kesimpulan. Ini Yahudi ini mau menjadi polisi dunia atau napas terakhirnya sekarang. Napas terakhir maksudnya apa? Akan lenyap di muka bumi ini, gitu kan? Iya, dan memang kekuasaan itu ada waktunya. Bukankah Fir'aun juga lenyap? Bukankah kekuasaan yang zolim pun lenyap? Ya pastilah, tidak ada kekuasaan yang abadi. Ya, nah maka ikhwat iman sekalian, insya Allah doa dan dana kita ada sodako. Ini nanti Pak Gani ada kotak amal, simpan aja, nanti kumpulkan. Mudah-mudahan dari dana tersebut bisa memberikan sebotol air buat mereka. Sampai mereka itu kalau malam simpan plastik, kemudian plastik itu disimpan, kemudian ada embun, sampai dijilatin itu embun. Ya, karena sulit mendapatkan air. Ya, karena air juga oleh mereka diputus saluran air yang ke sana. Kemudian air-air yang dipantek juga oleh mereka, dibombardir dan sebagainya. Ya, bisa bayangin. Dan sumur-sumur yang ada airnya mereka dikasih racun, coba bisa bayangkan. Ya, betapa susahnya mereka itu. Dan insya Allah doa, dana, dan yang terakhir. Kalau Bapak punya HP, kalau Bapak punya gadget, jadikan gadget itu sebagai bagian daripada dakwah, supaya orang juga bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Tapi hati-hati, sekarang zaman hoax. Ya, sekarang ada hoax. Saya dikirim, Ustaz, ini benar apa enggak? Ya, bahwa buyutnya Empud itu pernah membantai umat Islam di mana? Di Aceh. Ya, kemudian ini benar apa enggak? Kenapa? Ini itu katanya berselingkuh dengan Yahudi. Wah, banyak banget itu. Saya dikirimin, Pak, hati-hati Pak, cekan, ya hati-hati, ini bisa hoax. Ya, karena sekarang musim kampanye, maka selalu saling menjatuhkan. Ya, dan kita elegan sajalah. Jangan sampai ada hal-hal yang justru semakin buruk. Karena bagaimanapun buruk, makanya lihat Pak, doa kalau seandainya selesai menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah atau sambutan, kalimat terakhirnya apa? Wa fathun qarib. Betul gak Pak? Coba perhatikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Betul gak? Kalimat terakhirnya itu begitu. Ya itu bahasa apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib. Allah akan menolong kita dan kemenangan sudah dekat. Ya itu selalu itu kalau ceramah begitu terus ya. Perhatikan. Ya, makanya Fatimah sekalian, mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin yang adil. Maka saya sampaikan, coba doanya ditambah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wal imamu adilun. Bolehkah kita tambah-tambah? Iya, silahkan ya. Karena doa itu di sana, doa itu kan sumbernya ada dari Al-Quran, dari hadis, dan dari keinginan kita sendiri, disesuaikan dengan zaman. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dengan doanya ketika mendoakan secara kita di tanah Palestina. Kita juga menjaga keusuhan, kita juga memohon kepada Allah untuk Indonesia lebih baik lagi ke depan. Insyaallah, dan jangan sampai kita terjerumus dengan fitnah-fitnah hoax dan sebagainya. Karena kemarin disinyalir dari kepolisian, hoax itu luar biasa Pak.
Sekarang ada rekaman, saya bicara apa, nanti akan direkam menghujat seseorang. Itu mudah dan gampang. Dan itu sulit untuk dideteksi kecuali orang-orang yang ahli. Itu yang pertama, suara. Yang kedua, ya maaf, ibu-ibu, makanya sekarang ibu-ibu kalau dipoto di Facebook, di Instagram, jangan sampai seluruh badan. Ya cukup wajah saja, jangan sampai seluruh badan berdiri. Kenapa? Itu bisa di crop, kemudian ibunya ada foto mukanya, kemudian ditelanjangi. Dan itu gampang disebar. Dan itu ketika ditelanjangi, persis seperti body kita, badan kita telanjang. Dan itu sangat mudah sekali. Ya, dan itu seperti asli. Ya, dan itu sudah ditangani oleh kepolisian dan kemarin disampaikan, tetapi sangat sulit karena itu yang namanya kalau nangkap orang maling enak, kalau nangkap nangkap situs dan sebagainya itu yang sulit kan Pak. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, hal yang demikian. Makanya kenapa kita ini harus berdoa kepada Allah dari fitnah yang keji di zaman modern ini. Kenapa? Makanya masih relevan insya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya itulah mungkin ikhwati iman sekalian apa yang saya informasikan dan juga sampaikan, bagaimana kita membenahi diri kita, menjaga keimanan kita, dan kita juga tetap memberikan perhatian kepada saudara kita muslim di mana saja, khususnya di tanah Palestina yang entah sampai kapan, tetapi kita berdoa, Allahumma sdud wat ataka, ya Allah hancurkan sehancur-hancurnya kekuatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang yang berbuat zolim kepada saudara kita, dan hancurkan sehancur-hancurnya. Buat Allah mudah gak Pak? Mudah. Tapi kita udah usaha apa belum? Jangan mentertawakan doa kita, jangan mengatakan, aduh bagaimana. Ingat Pak, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada seekor burung katanya Pak ya. Kemudian seekor burung itu bagaimana? Mengambil air, kemudian airnya selep terbang. Diketawain sama seekor cicak. Burung, pakai otak. Bahasa gitu kan, pakai otak. Mana apa? Bagaimana kamu ya ngambil air segitu? Lihat, apinya itu besar sekali. Kamu nggak pakai otak, bahasa gitu kan. Jadi banyak yang nggak logis katanya gitu. Bagaimana burung mengambil air bukan belanwir, tapi dia ngambil burung cuma setetes, bagaimana api yang berkobar itu bisa mati? Kata burung, bukan dilihat banyak dan sedikitnya air, tapi sejauh mana keikhlasan kita di dalam berbuat sesuatu ikhtiar. Karena yang bisa mematikan dan tidak mematikan siapa? Allah. Ternyata burung cuma beberapa kali, akhirnya apinya mati. Ya Pak ya? Silahkan. Kita tidak punya rudal, kita tidak punya roket, bagaimana mengalahkan Yahudi itu? Ternyata Allah mudah, macet. Kan lucu. Ya, karena nanti perang modern akan menggunakan BBM, akan menggerakkan dengan tenaga nuklir dan sebagainya. Kalau BBM-nya habis, tenaga nuklir dan uranium atomnya itu habis. Jadi Pak, kira-kira pesawat terbang bisa terbang apa enggak? Pesawat tempur bisa terbang apa enggak? Tank baja bisa menembak, bisa jalan apa enggak Pak? Enggak. Nanti suatu saat akan perang main pedang lagi. Ya berhadapan-hadapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah sesuatu yang Allah rencanakan itu pasti sesuatu memberikan kepada kita kemaslahatan kalau kita selalu berdoa kepada Allah kebaikan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.